Shalom, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Kita akan kembali memulai komunitas rohani kita dalam skala kecil. Kalau di gereja metodis Efrata kita menyebutnya kelas meeting. Kalau di tempat lain disebut kelompok sel. Komunitas kecil sangat kita butuhkan loh Bapak Ibu Saudara, mengingat kita ini rapuh. Pada tahun 2020 ada satu hotel di Yerusalem menjadi terkenal dengan diberi nama lain, yaitu Hotel Corona. Pemerintah menetapkan hotel itu sebagai tempat penampungan bagi para pasien yang sedang menjalani pemulihan dari COVID-19. Menariknya, di sana para penghuninya bersama-sama mengalami sukacita dan kesatuan hati yang jarang dijumpai di masa-masa sulit. Karena semua penghuni merupakan pasien COVID. Jadi mereka bebas menyanyi, menari, dan tertawa bersama. Mereka tetap mengalami semangat walau dalam masa sulit. Kita tahu kan Yerusalem yang merupakan wilayah yang syarat ketegangan karena perbedaan politik dan agama. Krisis bersama itu justru membuat mereka belajar menerima satu sama lain sebagai sesama manusia. Bahkan ada yang sempat sampai ke tahap persahabatan. Memang wajar ya kalau kita tertarik dengan orang yang satu hobi, satu selera, satu pergumulan seperti sama-sama pasien COVID tadi. Tetapi gereja dan Injil selalu menerobos hal-hal yang normal seperti itu. Ada hal yang membuat kita bisa bersama walau kita berbeda-beda selera, hobi, beda etnis, beda temperamen atau karakter. Tapi bisa bersekutu bersama. Alasannya ini, Alkitab katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itu Injil ya, ayat yang saya sebutkan tadi. Dalam Injil kita melihat gambaran yang lebih besar daripada beragam perbedaan yang ada, yaitu apa? Hidup kita semua sama-sama bobrok, rapuh, rentan gitu ya. Kita semua sama-sama butuh akan pemulihan yang sanggup diberikan oleh Allah, oleh kasih-Nya. Kita butuh kasih Allah, kita butuh kekuatan kasih Allah. Masa-masa pandemi ini ternyata banyak sekali hal yang melemahkan iman kita. Selain pergumulan, dosa dan pengaruhnya ternyata kuat melemahkan kita. Kita akui aja, kita sama-sama butuh Kristus. Tidak cukup alami Kristus hanya dalam ibadah minggu, apalagi secara online. Kita butuh relasi yang lebih dalam, yaitu relasi komunitas. Komunitas rohani yang kita tahu kita semua yang di dalamnya sama-sama rapuh, yang butuh saling menguatkan dalam anugerah Kristus dan kekuatan firman-Nya. Ingat Alkitab katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita tidak terhubung dalam komunitas gereja, dalam skala kecil, saya yakin kita semakin mudah jatuh dan sangat rapuh. Kalau kita terhubung dengan hal-hal yang buruk, kebiasaan baik kita tergerus. Yuk, mulai berkomunitas, mulai ikuti kelas meeting, karena di situ kita bisa bersama-sama saling menguatkan walau banyak perbedaan. Kesamaan kita apa? Kita sama-sama bobrok karena dosa, sama-sama butuh anugerah dan kekuatan, sama-sama butuh Injil dalam komunitas gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami banyak pergumulan. Kami tahu juga kami terus dipengaruhi oleh dosa yang bisa merusak dan menghancurkan kami. Oleh karena itu kami butuh komunitas. Tuhan, kuatkan roh kami supaya kami memberikan waktu kami untuk terhubung dengan Injil Yesus Kristus melalui komunitas-komunitas rohani gereja-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami ini rapuh, kami ini rentan, kami ini lemah. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Allah Roh Kudus terus menolong kami. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.